Ajang pramusim memang lumrah digunakan oleh semua tim untuk mempersiapkan segalanya jelang musim baru, dan Oxford United jelas ingin memaksimalkan semuanya agar di musim depan setidaknya mereka bisa finish di papan tengah Championship. Nah, dalam hal ini, salah satu yang positif adalah sang pelatih juga akan memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang selama ini jarang main. Contoh nyata adalah Marcelino. Yap, sebagaimana diketahui jika Marcheng memang jadi salah satu pemain yang kemungkinan besar akan dipinjamkan. Dan menurut info dari Oxford Mail, salah satu tim Eredivisie yakni NAC Breda cukup tertarik padanya. Bahkan pihak NAC disebutkan juga telah mengirimkan perwakilan untuk memantau langsung Lino selama pramusim. Terlebih, dikutip dari Transfermarkt, probabilitas Lino untuk main di NAC Breda cukup tinggi. Dan dilihat dari berbagai faktor, memang Lino diperkirakan akan sangat cocok main di sana. Sementara itu, Gary Rowett juga dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut 1 atau 2 pemain dari Indonesia. Dan menurut beragam info, ada nama Elkan Bagot serta Justin Hubner yang masuk daftar paling realistis. Sebab masalah utama Oxford musim lalu, bahkan hingga pramusim ini adalah soal konsistensi lini belakang yang dirasa kurang. Sehingga kehadiran Elkan ataupun Hubner yang udah tahu betul gimana karakter sepak bola Inggris, dirasa bisa jadi tambahan kekuatan yang bagus. Baru-baru ini, media Oxford Mail mengabarkan jika Gary Rowett sangat mempertimbangkan mendatangkan 1 atau 2 pemain dari Indonesia. Akan tetapi, seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, kalau Gary akan memprioritaskan pemain yang udah terbiasa main di Eropa. Artinya, kecil kemungkinan Oxford akan mengambil pemain dari kompetisi Liga 1 yang musim depan akan ganti nama jadi Super League. Nah, berdasarkan kebutuhan tim, jelas Gary akan coba untuk memperkuat sektor belakang. Mengingat musim lalu, gawang Oxford jebol 65 kali dari 46 pertandingan. Bahkan ketika melawan Indonesia All-Star, gawang mereka jebol 3 kali, yang mana 2 kali gol berasal dari kesalahan sendiri. Tentu itu seolah membuktikan bukan tanpa alasan mengapa Oxford ada di peringkat 17 musim lalu. Yap, jika merujuk pada nama yang ada, kemungkinan nama Elkan Bagot adalah yang paling masuk akal, mengingat Ipswich Town kembali memasukkan nama dari Elkan Bagot ke daftar loan setelah kontraknya diperpanjang. Secara pengalaman, Elkan tentu udah sangat paham gimana kerasnya kompetisi Liga Inggris. Musim lalu bersama Blackpool, ia tampil dalam 21 pertandingan dengan 1.441 menit bermain, mencatatkan 1 assist dan membantu tim finish di posisi ke-9. Jelas hal tersebut menunjukkan bahwa Elkan siap untuk naik ke level Championship. Terlebih, dari status, Elkan ini masuk kategori homegrown. Tentu saja status ini akan membuatnya lebih mudah didaftarkan tanpa kendala izin kerja atau GBE yang ketat untuk pemain asing. Selain itu, Elkan telah menunjukkan fleksibilitas dengan bermain sebagai bek tengah, baik dalam skema 4 back ataupun 3 back. Dan hal itu jelas sangat bisa memberikan opsi taktis bagi Gary Rowett. Selanjutnya, dengan tinggi mencapai 1,96 meter, Elkan jelas memiliki keunggulan fisik dalam duel udara dan pertahanan, yang mana itu sangat dibutuhkan di kompetisi yang mengutamakan fisik seperti Championship. Dan dengan umurnya yang masih sangat muda, jelas Elkan bisa jadi aset jangka panjang, mengingat ini pemain juga terbilang sangat potensial untuk bisa main di Premier League 3-5 tahun mendatang. Berikutnya, nama lain yang bisa dipertimbangkan adalah Justin Hubner. Dalam hal ini, Oxford sangat butuh back bertipe ball playing yang mampu bermain dari bawah dan cocok dengan sistem permainan modern. Meskipun belum pernah main di level senior Liga Inggris, paling enggak pengalamannya main di timnas di ajang-ajang besar seperti Piala Asia serta kualifikasi Piala Dunia membuatnya cukup teruji. Dan ingat, Hubner ini statusnya juga homegrown. Jadi soal administrasi dan lain-lain itu nggak sulit. Kemudian Hubner juga bisa jadi aset jangka panjang yang potensial. Namun untuk bersaing merebut tempat utama, kemungkinan nggak akan semudah Elkan Bagot, yang biar gimana pun dia udah benar-benar teruji. Bukan, ini nggak bermaksud meremehkan kok. Tapi jika dilihat dari performa Hubner saat dipinjamkan ke Jepang, jelas ketika itu Hubner masih harus banyak belajar. Karena main di level senior itu beda dengan di tim U21. Tapi hal lain yang positif dari Hubner, Gary Rowett sangat bisa memanfaatkan ini pemain di berbagai posisi selain center back. Sebab di Wolves U21, dia cukup sering main sebagai back kiri ataupun DMF. Pun begitu ketika di timnas. Ketika itu di Piala Asia level senior,
STY menaruh Hübner sebagai DMF dan hasilnya cukup oke. Cahaya putih hilang arah melesat. Tak ada kata tunduk, tak ada kata lewat. Hanya tekad menggulung langit penat. Demi sang Garuda ku cakar langit. Tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut. Tiokku senjata perjuangan tak berhenti. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka. Membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala. Siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia. Sementara itu ada pun kabar soal Marcelino yang kemungkinan benar-benar akan dipinjamkan oleh Oxford musim depan. Meskipun begitu, Gary Rowett ingin Marcel tetap bisa tampil sebagus mungkin di pramusim. Ya, berdasarkan kabar yang masuk, NAC Breda, tim Eredivisie, kabarnya memang sangat niat untuk memboyong Marcelino. Bahkan jika dirasa oke, tim tersebut kabarnya juga siap untuk memiliki Lino secara permanen. Dan bagi yang bilang Mimin ngarang, menurut info Transfermarkt, probabilitas Lino ke NAC Breda terbilang cukup tinggi. Jadi besar kemungkinan, ya transfer ini akan benar-benar terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan apakah NAC Breda ini cocok untuk Marcelino? Dikutip dari berbagai sumber, NAC Breda sendiri dikenal sebagai tim yang suka menerapkan gaya sepak bola menyerang dan cepat. Tipikal klub Belanda banget yang mengandalkan teknik dan pergerakan antar lini. Marcelino sendiri dikenal sebagai playmaker bertipe dinamis, kuat dalam dribble, umpan vertikal, dan visi serangan cepat. Tentu saja, itu sangat sesuai dengan filosofi permainan di Liga Belanda. Apalagi bukan sebuah rahasia kalau Liga Belanda dikenal sebagai panggung yang pas bagi pengembangan pemain muda Asia dan Afrika. Dan di usia 20 tahun, Marcelino jelas akan mendapatkan lebih banyak exposure dari segi teknik dan teknik level Eropa. Yang mana itu lebih bagus daripada terus-terusan bertahan di bangku cadangan Oxford United. Memang, di Eredivisie, NAC Breda bisa dikatakan adalah tim gurem. Musim lalu aja, tim ini cuma finish di posisi 15 dari 18 tim di Eredivisie. Akan tetapi kembali lagi, ini soal kesempatan menit bermain. Dan meskipun kompetisi Eredivisie nggak sekeras Championship Inggris, terutama dalam hal intensitas, Marcelino dinilai bisa beradaptasi tanpa tekanan berlebih, tapi tetap berkembang. Toh, misal Tino main bagus di klub itu, tentu kesempatan untuk dilirik tim-tim yang lebih kuat di Liga Belanda akan terbuka. Dan NAC Breda, so pasti bukan hanya tempat transisi, tapi juga bisa jadi batu loncatan menuju panggung utama sepak bola Belanda. Kemudian untuk Oxford, semisal mereka kekeh cuman mau minjemin Marcelino, ya mereka nggak akan rugi. Di mana Oxford bisa terus memantau perkembangan dengan resiko minim. Kemudian Marcelino juga tidak hilang dari radar, tetap aktif bermain dan bisa kembali ke Oxford dalam kondisi lebih siap untuk bersaing di Championship Inggris. Di sisi lain ada sedikit kabar menarik soal program naturalisasi, yang mana dalam hal ini Mauro Zelstra kabarnya nggak akan sendirian, di mana dia bisa aja sekalian membawa dua temannya di Volendam untuk urus berkas. Yap, dua nama itu adalah Luca Blondeau, seorang bek tengah 19 tahun bertinggi 1,94 meter, serta Kaini van Uwelen, kiper 21 tahun yang berstatus kiper utama Volendam dan jadi salah satu kunci di balik kesuksesan tim tersebut promosi ke Eredivisie. Jelas jika keduanya bisa sekalian ikut sama Mauro, maka ini bisa jadi gerbong pertama untuk tambahan kekuatan timnas U23 guna melakoni kualifikasi Piala Asia. Bahkan untuk Kaini van Uwelen, dia bisa juga bersaing untuk masuk timnas senior Indonesia. Intinya, PSSI masih akan terus mencoba untuk menambah kekuatan untuk timnas Indonesia. Entah itu untuk U17, U23 atau bahkan senior, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun sekarang ini khususnya, untuk bursa transfer kemungkinan kita harus lebih banyak mengamati dan memantau pemain-pemain yang statusnya masih free agent alias nggak punya klub. Sebab kemarin, Shane Patinama udah resmi ke Buriram dan Jordi Amat ke Persija. Kemudian Rafael Strijk yang kencang banget ke Dewa United. Nah, tinggal Nathan, Hübner, dan Tom Haye aja nih. Ya, moga-moga mereka dapat klub yang cocok dan bisa memberikan menit bermain yang cukup. Karena itu beneran penting dan ngaruh banget. Ingat nggak, Nathan pas masih di Excelsior mainnya gimana? Lugas, cepat, dan kuat.
Lah gara-gara nggak pernah main di Swansea, jadi kayak gimana? Pokoknya doa terbaik deh buat semua anggota timnas. Semoga bisa memenuhi target serta harapan yang ada. So, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Garuda ku capai langit, tak goyah hujan badai melirik, hati membara bagai bara api menyulut tiapku. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.